Udah? Udah. Oke, kembali lagi. Karena masih yang tadi kami masih di sini juga sih sebenarnya. Jadi udah. Kembali lagi di Ngabdur. Ngobrol bareng Abdur bersama saya Abdur Arsad dan juga Abel Akhrian. Wis. Jadi kita akan live tanggal 14 Agustus di Juar Cafe. Juar Cafe, beli tiketnya bisa di link Di bawah ini. Posternya udah bisa muncul belum? Mana posternya? Yon? Ya, malah ke gua. Nah, Nih. itu di bio Instagram saya ada linknya. Iya. Tinggal diklik. Di bio gue juga ada. Bio Hoi ada nggak? Ada, tinggal diklik di Nah. WhatsApp. Bilang aja, mau beli jing gitu, langsung WhatsAppnya. Bisa streaming. Bisa, ada 2 pilihan. Bisa streaming dan bisa datang langsung. Iya. Yang datang langsung terbatas banget. Pokoknya bisa langsung ketemu nelayan di situ. Nelayan di situ. Semua kru Hoi akan ada. Akan ada. Dress code-nya Batik batik. atau baju resmi lah. Formal. Formal garis miring batik. Batik. Yang streaming juga nonton pakai batik. Iya, karena nanti kan zoom-nya akan kelihatan Akan muka mukanya. Iya. Itu ya. Cepetan belinya. Ya, dibeli ya. Satu-satunya cara orang di channel orang. Saya dikasih kacang nih sama Dari Australia. Bang Rahmat. Ini nih kacang Australia. Baru dia nih sudah digergaji sama mereka ya. Memang dijualnya sudah digergaji-gergaji. Gergaji. Ini ada gini-gini nih. Semua kacangnya ada begitunya, ada kayak celengannya. Iya. Kayak ada celengannya gitu. Iya. Baru bukanya pakai ini. Iya. Oh, ditiup. Bukanya ditiup. Siapa tahu kayak kerang, keong. Gak bisa kita ngandur, Gak bisa ini. Nggak bisa. Kuku kita Yang patah kecil ya. lah, Pak. Masukin kecilnya. Yang kecilnya terus putar, kayak diputar. Diputar aja kiri kanan. Udah buka kunci. Nah, Makan kacang sesusah ini loh. Ini makan kacang ini sambil nonton bola yang nggak fokus, Bang. Orang Australia aneh-aneh aja. Pantas mereka pengen jajah-jajah kita. Tapi kacang nggak? Enak. 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 Susah cara bukanya, terbayarkan dengan rasanya. Enak ini. ekornya itu. Dan hanya ada di Australia ini. Ada di Shopee, ada sih, Topet ada. Kacang Australia ini. Iya, macadamia namanya. Hasil mereka jajah orang aborigin ini. Wah. Makanya. Dari delegasi Hoi. Di kiri. Hoi itu emang luar biasa, Dur. Karena konsisten ada terus yang nggak kayak ini. Australia kirim, Nah, San Francisco kirim, orang-orang Ngabdur tuh juga kirim cucian kotor. orang-orang Ngabdur tuh juga loyal semuanya. Militan. Militan. Gua akui juga Ngabdur Cuman militan orangnya. mereka tuh nggak mau gini-gini barang karena mereka tahu kalau lebih baik berdonasi. Asik. Itu penonton Ngabdur itu semua teredukasi. Iya. Lebih baik berdonasi. Kemana benar? Mana ya? KCT. Untuk sementara ini mungkin ya teman-teman cari ya yang mana gitu. Lo kan termasuk aktif KCT ya? Saya aktif sekali dulu. Hampir di semua, bukan di semua. Kalau semua saya terlalu berlebihan. Hampir. Jangan gitu juga, terlalu berlebihan saya. Beberapa. Di beberapa program-program ACT itu saya ikut mempromosikan. Jadi ketika kabar ACT itu memang Lo menurut terpukul. saya banyak yang shock, tapi saya jauh lebih shock daripada yang lain. Saya tuh sedih sekali. Sampai yang pertama kali saya baca beritanya, saya baca investigasinya Tempo itu, rasanya kayak tidak percaya gitu. Tapi Ini terjadi. ini terjadi. Jadi Aku sangka sedih banget. Iya. Kan ketakutan terbesar manusia tuh sebenarnya kan takut apa-apa yang dipercaya ternyata salah. Kayak kadang-kadang kita percaya bahwa apa yang kita lakukan bisa
membuat kita masuk surga misalkan. Tapi ternyata suatu saat ternyata di padang mahsyar ternyata kita masuk neraka misalkan. Kan kita takut apa yang kita percaya itu salah. Ngomong-ngomong kok ini susah sekali ya. Emang nggak bisa sambil ngobrol. Emang nggak bisa sambil ngobrol, harus lo lihat. Pegangnya begini dong, pegangannya biasa. Nah, diputer kayak besi. Nah, Soalnya dari tadi saya putar besi, kacangnya ikut. kacangnya ngikut. Apa harus pakai tang gitu? Apa kunci 12 buat nahan? Wah, kunci. Enak. Satu lagi ya, Ya, biar kita fokus nih. ya. Nah ini, saya putar, si kacangnya ngikut. Ya pegang. Pegang kacangnya. Kacangnya bulat, nggak ada pegangan. Allahu Akbar. Susah sekali ini kacang nih. Orang Australia aneh-aneh aja memang. Tidur gini. Oh. Di dalam bungkusnya Kacang. si kacang ini udah ada besi ini. Ada. Oh, mereka tahu kalau ini susah ya. Nah, Kenapa sama dia nggak dikupasin ya? mungkin nggak enak kali kalau kulitnya udah nggak ada. Rasanya berubah kali. Oh, udah diaspak lagi. Kulitnya mah Keras banget. keras. Jilat-jilatin. Kalau nangka bijinya bisa Rebus direbus. dulu baru enak. Nah kalau gue nyebutnya itu adalah biji beton. Karena Iya nggak tahu. Ya kan namanya bahasa kita cuma bisa ya, pengembangan kalau saya kosakata. biji nangka saya pernah makan. Yang Tapi direbus. Udah direbus betul dan Iya. itu enak juga. Kemudian ada teman-teman yang ngomong, teman saya belum pernah makan nih. Tapi mereka bilang kalau biji salak juga bisa direbus dan dimakan. Emang beneran? Jadi kolak biji salak. Emang beneran? Iya kolak biji salak. Dia bukan biji salak yang itu. Bukan biji salak yang salak biasa ini. Biji salak yang lain. Kolak biji salak aja lo makan. Pernah kan? Belum pernah. Kolak biji salak. Ya. Ada biji salaknya. Ada. Ah iya. Nggak, belum Ya pernah. kolak biji salak. Iya, kolak biji Ada salak kolak ini biji- ada salaknya nggak? Ada biji Ada salaknya nggak? biji salak. Ada. Ada. Kirim. Kan bubur palapa nggak ada palapanya di dalam kan? Iya iya. Saya takutnya ini cuma istilah nih. Iya istilah. Istilah. Nah, Kolak biji salak. Ada kolak biji Batman lo mau nggak? kita tadi sampai di mana sih? ACT. Oh, ACT benar. Donasi. Donasi. Lo yang kecewa. Sok. Show kecewa. Gue juga kecewa, pernah mengalami kekecewaan itu pada saat gue tahu Milli Vanilli itu lip sync. Siapa ini? Ada dulu rap penyanyi dari Jerman, duo. Heeh. Pada zaman lagunya yang paling terkenal apa? Blame It on the Rain, Blame It on the Rain, yeah, gitu ya. Na 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 gitu. Oh, kalau nada kayak gitu saya sering dengar, cuman saya nggak tahu itu lagu apa itu. Na 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 gitu. Iya, Blame It on the Oh Rain. iya berarti. Iya. Dan Jadi dia ternyata di lip sync lip sync dan dia ngaku. dan itu ternyata bukan suaranya dia. Iya, Maksudnya dia lip sync tuh bukan pakai suara dia. itu suara dia yang asli kemudian dia Enggak. lip sync aja atau itu bukan suara dia? Bukan suara dia. Berarti dia suara aslinya jelek. Nah, gue nggak tahu suara aslinya, gitu. Cuman secara tampilan dia unik. Orang Jerman apa bukan ya? Jerman kali. Berkulit hitam, itu agak unik ya. Jerman berkulit hitam, jadi top banget dah gitu. Sampai satu saat dia ngaku bahwa kami lip sync. Wah, gue kecewa banget. Kecewa. Itu Setelah banyak bertahun-tahun. album. Albumnya kayaknya baru 1 atau 2 deh. Tapi itu lagu ngetop banget di zaman gua. Dan Gua dia kalau tampil live gimana? lip sync. Ada orang di belakang yang Iya. nyanyi. Atau dia apa ya namanya ya? Ya lip sync diputerin lagu terus dia gitu-gitu kali, atau di belakangnya ada yang nyanyi, gue juga nggak tahu ya. Oh. Tapi itu yang mengecewakan. Sesuatu yang kita banggakan Nah, kemudian Terus- ternyata
ternyata tidak seperti itu. Itu memang mengecewakan. Ya. Nah lo ACT, Nah iya, jadi sedih sekali saya. Kemudian di hari itu juga ketika saya membaca investigasi Tempo, saya mencoba menghubungi salah satu teman saya di ACT lah, yang selama ini akrab banget sama saya lah. ya. Saya coba hubungi, saya tanya, saya habis baca nih investigasi Tempo, gimana itu, bagaimana di sananya gitu-gitu. Nah teman saya yang di ACT ini, dia pun tahu masalah kayak begini ya dari Tempo Tempo juga, karena memang ternyata permasalahan itu tuh permasalahan di atas. tataran-tataran yang lebih tinggi dari itu. Dia tidak sampai di sana gitu. Orang lapangan nggak tahu. Iya, dia tuh lebih banyak berkecimpung di konsep. Orang lapangan yang sekaligus konsep ini, oke, ini ada daerah susah di sini, oke, kita bikin apa ya biar terbantu apa gini. Nah, gitu-gitu tuh orangnya tuh, dia tuh. Bidang kerjanya dia tuh yang di situ. Yeah. Nah, sedangkan yang kejadian di ACT itu kayaknya yang di petinggi-petingginya, yang mana itu jauh dari hierarkinya dia lah, yang dia nggak tahu. Nah, dia pun baru tahu dari situ. Nah, Jadi sebenarnya gimana itu, Dur? Karena gua akhirnya juga punya trust issue, anjay kayaknya. benar, saya juga Kayak- sama, Cing, akhirnya. Bukan terhadap ACT doang, terhadap yang lain gue juga merasa jangan-jangan kayak begini juga nih Ya, gitu. walau alam lah ya. Iya sih, kita nggak tahu sih. Cuman ya benar-benar itu memukul sih, benar-benar memukul kita gitu. Jadi saya itu yang kayak hari di mana saya baca Investigasi Tempo, akhirnya di hari itu juga besoknya saya sudah tidak berdonasi di ACT lagi. Karena saya butuh berdonasi kan, saya butuh saluran. iya, saya itu butuh untuk bersedekah tuh saya butuh. Jadi di luar sedekah-sedekah yang Wajib. ke tetangga, ke keluarga nih, nggak usah di ini lah. Karena saya itu butuh untuk bisa terus bersedekah untuk Palestina, itu di kacamatanya saya gitu. Makanya saya bilang kalau ACT begini, jujur saya sakit juga kan, kayak orang yang kita sayang kemudian mengecewakan tuh kan, pasti kita sebagaimanapun berusaha untuk percaya atau apa, tapi kita ada sakit hatinya. Akhirnya saya cari lembaga lain apa ya yang bisa ikut nyumbang ke Palestina gitu. Kemudian akhirnya saya dapat yang lain. Cuman saya nggak mau sebutin, saya takut nanti lembaganya juga ternyata salah juga saya nanti ini lagi. Cuma dia Allah alam, Bismillah lah, serahkan ke. Ya walaupun kita Inilah. udah bukan tanggung jawab kita ya. Betul. Maksudnya tapi begitu tetap kita aja. mengeluarkan kan kita sudah dapat balasan dari Iya, Allah Subhanahu Wa Taala. iya. Itu tuh perkara Beda ya. dosa-dosanya dia sendiri. Iya. Dia mau salurin atau apa enggak. Tapi ada kekecewaan. Maksudku Iya. gue mau ke sono Iya. gitu. Kenapa lo seleweng-selewengin? Iya. Itulah rasa itunya tuh yang susah diobatinya di hati. Iya, Nah, itu sih yang saya rasain. Nah, kemudian 2 atau 3 hari setelah itu saya dikirimlah sama teman saya ini link pressconnya ACT. Oke. Kemudian saya nonton Iya. dari YouTube. Ya, durasinya mungkin hampir sejam kali ya. Jadi ada Presiden ACT yang saat itu, yang sekarang, Bang Ibnu Hajar, sama Bang Ibnu. Kemudian ada juga petinggi yang lain, saya kurang kenal. Kemudian bikinlah preskon. Iya. Sejauh yang saya nonton preskonnya, saya merasa oke, ini sikap yang baik dari ACT menurut saya. Maksud saya, kita seringlah melihat orang yang menyelewengkan dana, yang kalau diwawancara tuh ditanya apa jawab apa, ditanya apa jawab apa. Nah, di preskonnya ACT itu tidak begitu. Apa yang ditanyakan ya dijawab seadanya, dijawab seterbuka-terbukanya. Jadi kayak tidak ada kayak mereka merasa kayak ada hal yang harus ditutupi atau apa, enggak. Mereka kayak ini aja gitu. Bahkan di awalnya mereka terima kasih ke Tempo sudah melakukan investigasi apa segala macam. Baru kemudian saya tahu kalau cerita di belakangnya itu jadi pimpinan ACT yang dulu, presiden yang dulu itu kan dia 17 tahun ya. Dia dirikan ACT. Masih muda banget dong, 17 tahun dia.
ACT-nya dong. Oh, ACT-nya oke. ACT-nya 17 Iya. tahun. Kalau sama Bonge Bongnya berapa? 18. 18. 18 ya? Iya. Kurang setahun tuh ACT jadi bonge. Iya. Jadi Bonge 1 tahun dia jadi presiden ACT nih. Iya, dari umur 1 tahun. Iya. Jadi begitu dia bikin ACT, dulu salah satu pendirinya lah, saya nggak tahu sejarahnya ACT berdiri kayak apa. Kemudian beliau lah jadi presidennya ACT selama 17 tahun tuh. Nah, kemudian kayaknya permasalahan atau hal yang kayaknya dirasakan sama pimpinan-pimpinan yang lain yang di bawahnya dia, memang mulai merasa bahwa seharusnya tidak begini nih di ACT. Walaupun itu masuk secara hitung-hitungan, dia masuk, tapi secara etika, Hitung-hitungin. iya secara hitung-hitungan itu masuk, tapi secara etika kayaknya nggak gini deh. Karena kalau misalkan ACT itu bisa mengumpulkan dalam sebulan itu, kan rata-rata 500 miliar ACT Iya. itu. Kalau kita ambil 10%-nya aja untuk operasional, berarti 50 M. Gede dong. 50 M itu gede. Lalu kemudian ketika misalkan bergajinya itu 200 juta, taruhlah ya atau 250 juta, dari 50 M, kecil banget dong. Iya. Secara hitung-hitungan, nggak masalah ini. Karena yang diambil 10%, tapi secara etika kan nggak gitu. Masa 250 juta sih? Iya. Nah, itu yang dirasakan sama Bang Ibnu Hajar dan teman-teman yang lain. Kemudian akhirnya kayaknya mereka berusaha untuk bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini di internalnya ACT. Kemudian didapatlah mungkin kumpulannya mereka yang di bawah-bawahnya presiden yang dulu itu mufakat untuk bagaimana kita mengganti presiden ACT ini. Melengsarkan. Kudeta lah. Nah, kayaknya terjadi di Desember Januari, kemudian di Januari lah tanda tangan tuh untuk mundur si presiden ACT yang dulu itu. Tapi konstitusional. Secara aturannya dilengsarkannya. Saya nggak tahu aturan di ACT itu seperti apa, cara pergantian atau apa. Tapi itu kesepakatan mufakat karena dia tanda tangan. Si presiden ACT yang dulu dia tanda tangan untuk mundur. Keluarlah dia tuh dari ACT. Kemudian manajemen ACT yang baru kemudian sepakat untuk Bang Ibnu Hajar ini jadi presiden ACT dari Januari Iya. 2022. Gajinya 250 juta juga. Tidak, Langsung dia turunin. 249. Kalau dari pengakuannya dia kan 30 apa 40. Ya, jauh lah ya, jauh. Ya. Ya. Kemudian mobil dinasnya pun dia Innova. Gitu-gitu. Jadi dia turunin semua sampai yang di bawah-bawahnya semua itu gajinya dipotong. Karena memang di zaman yang kemarin itu ada ini dari preskonnya ACT ya. Saya tidak ini maksudnya yang saya tangkap di zaman yang presiden yang dulu itu ACT itu punya utang. Karena duitnya keambil-ambil itu. Bisa sampai punya utang. Bisa punya utang. Ya itu dia. Itu yang kita punya utang sih. Itu kan yang kita sayangkan kan. Kok Tapi bisa ya, punya utang gitu? walau alam ya, kita nggak tahu itu pengelolaannya seperti apa. Utang untuk apaan ya? Tapi kayaknya uangnya diambil-ambil itu. Maksudnya kalau menjadi utang buat ngapain ya? Karena kan dia bergerak sesuai dengan uang yang ada ya harusnya. karena uangnya diambil itu. Misalkan kita nyumbang ada 100 M. Iya. 100 M itu 20 M-nya diambil sama si yang dulu itu. Iya, maksud Jadi gue. ACT punya utang itu 20 M. Karena itu 20 M itu dipakai untuk sama pribadinya. Bukan dipakai sama yayasan untuk donasi itu. Untuk apa istilahnya? Movement itu. Kampanye itu, campaign itu. Diambil untuk pakai sendiri. Nah, Enggak, itu kan dia hitungannya jadi utang ACT. Kepada Ya kepada masyarakat lah, maksudnya kepada campaign itu. Kan campaignnya kan di halaman donasinya kan 100 miliar misalkan. Ya. Bukan dia ngutang, gue pinjam duit. Bukan dalam perjanjian hutang piutang. Bukan. Dia cuma punya hutang untuk menyelesaikan sesuai dengan Uang-uang yang diambil sama orang dulu ini. Misalnya 100 miliar nih ada nih program donasi
kurban ke seluruh negeri misalnya. Nah, misalkan 100 miliar ya, ininya apa nilainya. Ternyata baru tersalurkan 80 miliar. Karena 20 miliar diambil. Nah, ACT itu punya utang kepada masyarakat 20 miliar. 20 miliar. Banyak. Nah, jadi pada waktu itu utangnya ada berapa gitu ACT lah ya. Iya. Akhirnya kebijakan baru dibikin dari Januari itu. Dipotong semuanya untuk nyaur utangnya. Sampai Kemudian imsak. Wah, sahur dong. Ya itu lo nyaur. Nyaur. Emang kalau bayar utang itu apa istilahnya? Sahur. Ada imsaknya dong. Bayar untuk bayar utang bukan nyaur. Ya gitu. Ya. Kemudian berjalanlah dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Mei, Juni. Nah, ACT itu sudah bisa tuh mulai mencicil utang ini. Sehingga Yang misalkan saya lupa angkanya, tapi misalkan angka utangnya itu 60M, dia sudah sampai di Mei itu sudah berkurang setengahnya. Oke. Jadi sisa 30M gitu utangnya lah ACT. Ya. Saya kurang tahu pastinya berapa, tapi kurang lebih begitu. Nah, kemudian di bulan Juni itu si presiden ACT yang dulu Siapa sih itu, namanya? Pak siapa ya? Siapa man? Ahyudin. Ayudin. Bapak A aja ya. Ya Papa A. Si Bapak A ini dia Abdel dong, gue bisa ngerasa. Abdur juga bisa dong. Oh iya, ya udah A lah oke. Bapak A ini dia bikin status di Facebook atau mana gitu ya. Status di Facebook kayaknya. Ngomongin soal gaji-gaji petinggi ACT gede-gede. ACT ngambil uangnya banyak, apa gitu-gitu. Yang mana sebenarnya itu Terjadi pada masa dia. masa dia. Oke, Jadi dia nggak tahu kalau dia udah berubah kali. walau alam, saya nggak tahu juga ya. Saya nggak tahu motivasinya dia apa, Iya. saya nggak ngerti tuh. Maksudnya dia Ini tuh membuka, kayak bumerang kan sebenarnya kan? iya dia membuka bobroknya dia sendiri gitu Iya. sebenarnya. Saya nggak tahu tuh motivasinya. Atau dia juga apa. udah ngerasa itu sama si Milli Vanilli itu. Gue nggak kuat udah menahan ini, gue ngaku aja dah. Mungkin juga saya Nggak tahu walau alam, motivasinya saya ya. nggak tahu motivasinya. Kemudian berdasarkan dari postingan itu, kemudian Tempo bukan investigasi, kemudian bulan Juni itu dia ke Tempo, si bapak itu, Bapak A ini dia ke Tempo cerita semuanya. Kemudian Tempo bikinlah investigasi. Kemudian sampai di yang kita tahu sampai semuanya ini, sampai kita baca dan segala macam. Bahkan akhirnya membuka borok semua kepemimpinan A. Karena begitu Tempo mengadakan investigasi, dibuka sekalian sama orang ACT-nya gitu. Iya, nah di preskon itu, jadi ACT itu kayak, menurut saya, kayak mereka tidak terlalu merasa, oke, mereka terpukul karena kepercayaan publik lumayan hilang, iya. Banget lah hilangnya. Iya, tapi kalau terpukul karena itu hal baru enggak gitu. Jadi mereka tuh mereka tahu ada penyakit, mereka sudah berbenah dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni baru muncul pemberitaan apa segala macam yang mana di saat mereka itu sebenarnya di dalamnya sudah sehat. Iya. Jadi makanya responnya ACT waktu preskon itu respon yang menurut saya kayak keren juga sih. Maksudnya mereka tuh slow aja gitu. Bahkan ada dari yang lain mau bikin investigasi, mereka persilakan, mereka siap buka data apa segala macam. Tapi itu tidak mengembalikan kepercayaan lo untuk menyalurkan donasi lo. Ya namanya masih sakit di hati ya. Saya mungkin butuh waktu buat Anjay. Karena kan bisa to kembali forgive lagi. is to forget. Lo setuju nggak? Hah? To forgive is to forget. Untuk memaafkan harus melupakan. Iya, memaafkan itu ya melupakan. Lo setuju nggak? Iya, harusnya ya. Harusnya begitu ya. Kalau kita maafin ya kita lupain ya. Cuman Tapi ya, kan nggak bisa saya kita lupa bahwa kejadian itu ada. Iya. Yang dilupain apanya, Dur? Kalau gitu, Dur. Sakit hati kita. Sakit hati kitanya harus kita lupain. Iya. Bukan masalah kejadiannya, tapi Sehingga akhirnya kita lupa bahwa
kejadian yang mana ya? Nggak gitu. Bukan gitu. Kejadiannya kita tahu, tapi Oh, ketika iya. kita ngomong udah nggak ada Udah nggak rasa ada rasa sakitnya di sakit. sini. Nah itu tuh forgetnya itu. Sakitnya udah hilang, udah kita lupa di dalam hati. Nah itu tuh. Kayak sama mantan begitu kan? Mantan Iya, pernah mungkin. melakukan kesalahan, Mungkin. ya lo udah maafin dan melupakan. Iya, ketika kita ketemu ngobrol udah nggak ada Udah lagi nggak ada rasa lagi. luka di sini, udah nggak ada gitu. Kayak biasa aja. Tapi lo tetap ingat kejadian itu. Tahu iya, tetap ingat, tetap. Cuman udah nggak ada rasa sakitnya. Berarti bukan melupakan kejadian ya? Iya, Oh, melupakan rasa sakit. anjay. Jadi di anestesi gitu. Oh, Di hati itu di anestesi. iya. Nah, begitulah jadi ceritanya. Ya, ya. Nah, kemudian sekarang nih kalau nggak salah sudah ditetapkan tersangka ya. Udah Kalau katanya. penyelidikan polisi, Iya. termasuk Bang Ibnu Hajar pun jadi tersangka. Iya. Ada yang penyelewengan Boeing? Iya, itu kasus Boeing itu juga. Iya. Yang berapa miliar gitu. Iya. Kalau masalah yang gaji segala macam ya itu sih kebijakan ya. Pasti ada suratnya yang menyatakan bahwa ini resmi gitu. Itu nggak bisa dikotak-atik ya. Cuman masalah etika aja, mau gede banget sih lo gitu ya. Ingat, yang ditersangkakan Kalau di keterangannya ACT itu one man show gitu, Cing. Jadi tapi disepakati oleh gaji dan ini tuh tidak diputuskan melalui forum. iya, tapi ada surat keputusannya tapi pasti. Iya, jadi beliau yang dulu itu Bukanlah memutuskan yang sekarang. benar. Tegar dong. Beliau yang memutuskan sendiri, bikin surat sendiri, ini sendiri, gitu-gitu. Iya, iya. Nah, kemudian tapi saya ngerasa kayak suatu saat dia ini kok, Sadar. bukan Dia udah sadar. si ACT akan bangkit Oh, lagi. ACT-nya. ACT-nya akan Lo bangkit menaruh lagi. harapan besar ya, Dur? Iya, karena saya banyak mengenal orang-orang di dalam situ dan saya tahu bagaimana mereka bekerja keras untuk menyalurkan bantuan. gitu. Yang lo terlibat ya? Iya. Bagaimana mereka tuh dengan hidup seadanya apa segala macam. Jadi kalau mereka itu duit banyak kayaknya nggak gitu deh. Atau saya nggak tahu juga apa saya ditipu apa. Tapi saya berhusnuzon karena Husnuzon. saya tidak di 1-2 Kali. campaign ya. Di beberapa waktu tuh saya sering ikut sering ini dan bisa melihat bagaimana gigihnya mereka ini. Itu termasuk kalau yang pergi ke mana-mana itu ACT? Pendidikan tepian negeri, ya kita bikin sekolah apa segala macam. Jadi ya, wah luar biasa lah. Lo terlibat cukup dalam ya? Cukup dalam, nggak dalam-dalam banget gitu. Cuman di beberapa campaign tuh sering ke kantor, sering ikut ngobrol, sering bertukar pikiran gitu-gitulah. Sering bantu kayak di campaign apa gitu. Butuh saya untuk influence kalian apa gitu, saya bantu. Nah gitu-gitu. Nah kemudian saya tuh merasa seandainya kalau investigasi Tempo itu terjadi di bulan Januari, mungkin hancur itu ACT. Mungkin menurut saya, karena ACT juga lagi berbenah tuh. Tapi karena kejadiannya di Juni, menurut saya ACT-nya tuh sudah lagi sehat-sehatnya. Jadi yang bermasalah bukan ACT-nya sekarang. Iya. Kalau dulu, Kalau waktu di dia Januari masih pada saat si Pak A ini masih problematika di dalamnya, masih mau pergantian, masih Iya. apa, dan itu isu itu investigasi Tempo muncul, wah ACT-nya hancur ya? Hancur itu. Tapi karena sekarang tuh ACT sudah ibaratnya luka nih, lukanya udah diobati, udah di ini baru disuruh lari, ya udah aman lah. Ya. Kalau pas lagi luka, lagi ini baru disuruh lari, ya itu setengah mati. Gitu sih menurut saya. Jadi ya mudah-mudahan lah yang terbaik. Bang Ibnu tuh orangnya keren sebenarnya. Lo kenal? Saya tidak kenal secara personal, tapi beberapa kali saya bertemu. Dan saya pernah waktu kami galang dana di Bontang dulu tahun Waktu saya belum nikah. mahasiswa. Hah? Kami Kesatuan Aksi Enggak dong. Mahasiswa Indonesia. Enggak. Apa? Ini kami Kesatuan. M1. Hah? M-nya 1. Kalau kami juga ada M1, ada Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Oh ada ya? Kami sama KAPI
Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia zaman Saya dulu. nggak tahu tuh. Kami M-nya 2 apaan? Kami M-nya 2 yang Kamim. mahasiswa Muslim Indonesia. Kamim. Kami Oh. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Nah, kalau kita pernah saya nggak pakai kami deh, kita. Ya. Saya Nah, tapi dan- gue ikut. Saya dan Kalau kita, saya dan Bang Ibnu itu pernah ini galang donasi di Bontang. tapi kalau Indonesia lebih lengkap dari Inggris ya. Dalam hubungan dalam kaitannya dengan kami dan kita. Kalau di Inggris kami dan kita tuh we tetap. We are. We are. Kami ya we, kita Ya ya we. we. Cuman dilihat konteksnya. Oh. Ya nggak sih? Kalau Kalau misalkan lagu Queen, we are the champion. Itu dia ngasih. kita semua champion. Kalau we are the champion itu maksudnya kita semua ini adalah pemenang. Bukan kami, bukan menunjukkan bahwa si Queen-nya itu yang we are the champion. Bukan. I paid my dues. Dia lagi ngomong I paid my dues time after time. Iya, tapi we are the champion itu maksudnya kita semua champion. Kalau dia bilang dia yang champion, narsis banget itu Queen. Lo lagi apa namanya bola, lagi bola, final, pembagian piala, lagunya apa? We were I rock you. rock you. Rock you. We were. Enggak apa? Kalau mau diputar lagu itu Ya mau, boleh, nggak tapi boleh. yang biasanya lagi pembagian medali nih. Yo ayo. Enggak, apa? Yo ayo. Itu Via Valen. Emang nggak boleh diputar? Boleh. Oh ini, kalau pembagian piala lagi juara. Iya. Ya Lagunya waka, apa? lah. Waka waka samina mina sanskarewa anawa a. Ya we are the champion. Nah, itu buat siapa? Iya buat kita semua pemenang. Lah, Maksudnya orang yang kalah jelas-jelas baik yang satu. Jelas-jelas satu kalah biar kesebelasan itu. biar solidaritas satu stadion itu semuanya menang karena sudah menyelenggarakan final dengan baik, tidak ada kacaunya. Yang juara 2 pun sudah menjadi tim Juara. nomor 2 terbaik dari 32 tim yang ada. Maksudnya itu pencapaian, runner up. Tapi Juventus AFF tuh runner up 9 kali. jarang tuh yang bisa. Nggak ada yang bisa. Itu prestasi loh. Iya, karena yang lain bisanya juara. Iya. Juve nggak bisa juara, bisanya runner up. AFF kemarin Kenapa tuh? Indonesia nggak masuk. Padahal menang. Dia kan juara 2 kan? Juara 2 sih. AFF Kan berapa kita sih? ketemu Thailand. U19. Hah? Yang nggak lolos ke final. Padahal kita menang. Nggak lolos ke semifinal. Oh itu karena karena di grup ya. Yang bilang Thailand dan Vietnam main-main mata itu ya? Iya. Iya, mereka waktu main bola kelilipan. Thailand dan Vietnam tuh. Karena lapangannya belum disiram apa gimana gitu. Saya dengar cerita di backstage-nya ya. Di backstage. Yaudah tadi Kelilipan fluid wasit. Kemudian akhirnya main mata lah mereka. Iya. Tadi apa tuh sampai ACT itu? Sampai di mana tadi ya? Kalau Kami galang dana di Bontang. Oke. Jadi pesawat tuh kan ke Banting, itu Banting, sorry. Kami tuh bonge. Apa? Banteng. Iya. Oh. Ayo terus. Benteng. Kan ada tembak-tembak di atas benteng. Maksud saya ke situ loh. Enggak ya. Kalau misalkan saya mau plesetin benteng, apa? Outnya gimana? Susah kan? Makanya tembak-tembak. Karena itu benda. Karena di atas benteng ada orang tembak-tembak. Susah. Di yang begini-begini nih. Kayaknya kalau susah kita kalau itu kata benda. Kalau kata kerja kita bisa ekotin. Masa Banteng apanya yang benda, apanya yang kerja? Banteng. kerja loh banteng
PDI kerja loh. Banteng-banteng muda PDI bekerja loh. Sebagai mesin politik PDI, bener. Banteng Mau iya, ya? banteng, mau golongan, ini kata benda semua ini. Golongan. Iya, golongan karya itu kata benda itu. Golongan apa? Karya tuh? Karya tuh benda juga, kata benda. Karya tuh bukan benda. kata sifat itu. Bukan kata kerja itu. Tapi dihasilkan Kalau dari kerja. berkarya, nah Berkarya itu baru. baru kata kerja. Partai berkarya padahal. Iya, makanya benteng, apa benteng? Benteng itu gimana ya? Iya sulit sih. Karena lo ekotnya ekot kata kerja. Ya, ekot lo ekot nembak. Jadi gue bidik, gue bilang kok bidik ya dia. Benteng maksud saya. Benteng ya udah. Sabar, saya ini Bontang. tadi. Oke. Dilariin kemana-mana loh. Enggak, bontang oke. Saya belum menikah, ini lama sekali sudah. Itu dalam rangka pendidikan TPA negeri juga, galang dana di Bontang. Kemudian pesawatnya kan ke Balikpapan. Dari Balikpapan kami naik mobil. Dia banget papa ini. Hah? BPN. Enggak, papa ini berarti gede kalau pesawatnya di Balikpapan. Ya kan, harus gede, lebih gede dari pesawat berarti papannya. Kalau pesawat itu ada di Balikpapan. Iya, pesawatnya ada di Balikpapan. Tentara Sekutu apa itu? Emang udah dibuka lagi Halim ya? Belum. Udah punya Lagi layan tes. grup kan? Iya, ATS ya. Cing latihan, Cing. Hah? 17 Agustus latihan. Beberapa kali sih gue lihat Hercules mungkin. memang lewat. 17 Agustus. Dan Hercules yang itu ya, Hercules yang gue lihat di sini, itu jalurnya beda sendiri. Karena matanya ditembak dulu. Hercules Tanah Abang dong itu. Ini kalau yang komersial yang biasa nih, dia melintasnya ke sana tuh. Dari sana. Ke Bandung berarti. Nggak tahu lah kemana. Itu dari mana sih? Citayam. Pokoknya ke sana lah. Ya, dia kalau gue duduk di sini nih. Kedondong, turun di Kedondong kali. Ke sana lah pokoknya ya. Atau arah dari sana ke sini. Nah kalau yang Hercules, Komersil. itu yang komersil. Oh, yang komersil. Yang Hercules berkali-kali gue lihat arahnya dari sana. Apa beda ya jalur Lampung militer mungkin, sama jalur ini? Tahu udah dari mana? Ujung Kulon kali. Enggak, ini kan baru baru naik tuh dari Halim tuh baru naik. Kan tetap satu ini. Lo tuh kalau naik pesawat kan kita naik dulu nih net, baru beberapa saat belok sesuai dengan tujuan kita gitu. Jadi ini semuanya pada ke situ dulu baru belok. Tapi itu ada yang dari sana. Kenapa tuh dong? Hercules dari mana Hercules itu? Dari sana gitu, enggak ke Kan sini. landasannya berbeda, Cing. Ya kali ya. Landasan si Lanut dengan landasan Halim yang biasa itu setahu saya berbeda. Lanut. Landasan Iya. udara. Lanut itu apa sih? Lanut tuh landasan angkatan Pangkalan udara. udara dong, Lanut. Lanut Kalau- pangkalan udara. Iya, landasan mau landasan udara mana ada. Iya. Lanut itu pangkalan Lanut udara. Halim ya, Nah, Lanut- pangkalan udara. Yang pesawat-pesawat tentara nih beda Lanutnya. Lanut Halim, runway-nya. runway-nya itu beda Iya. dengan pesawat yang batik dan Citylink. Iya. Tapi karena mereka satu kawasan, nggak mungkin mencegah kecelakaan lah kalau dua-duanya terbang atau dua-duanya lagi. Sama kayak kalau di Malang sama, ini railnya itu sama. Tapi kalau Tuh, itu setahu sama. saya kalau yang di sini beda deh. Malang apa Lanut apa? Lanut kok Halim? Abdurrahman Saleh. Lanutnya juga namanya itu. Iya, Abdurrahman Saleh. Airportnya? Abdurrahman Saleh. Kan airportnya belum punya. Airportnya itu punyanya Lanut itu. Oh, Lanut Abdurrahman Saleh. Iya, iya. Nah, kami ke Bontang. Bontang. Pesawat ke Balikpapan. iya. Balikpapan ke Bontang, kami jalan darat itu sekitar 6 sampai 8 jam. Jadi saya semobil sama beliau nih. Kenapa nggak turun di Samarinda? Ngapain? Samarinda kan tidak ada. Oke, oh, udah ada sekarang. Sekarang udah ada ya? Udah ada. Oh, zaman itu belum ada. Ya. Nah, itu bercerita lah kami sepanjang jalan itu. Dan disitulah saya mengenal si Bang Ibnu ini. Dan kesan pertama yang saya dapat dari beliau adalah orang ini keren kok. Orang Apa ini dia keren. pakai baju apa waktu itu? Nah, krem. Saya lupa pakai baju krem. Dan tampilannya itu
Menurut saya kalau saya nggak tahu juga. Bersahaja. Tapi ini Bersahaja. ini murni dari pandangan mata saya, pandangan seorang Abdur ya. Iya. Jadi saya tidak maksud untuk yang lain-lain. Cuman dari kacamata saya, kalau dia itu uangnya banyak, dari kepala sampai kakinya dia biasa sih itu. Pundaknya? Pundaknya Harusnya dari kepala, pundak, lutut kaki. Masa mau langsung dari kepala sampai kaki? pundaknya ada kepala sopir, capek sopirnya kan, Iya. tidur di sini. Bersandar ya. Dari kepala sampai kaki. Iya, biasa. Beliau itu terlihat keren karena bersih, bukan karena pakaiannya bermerek atau sepatunya bermerek. Nggak ada mereknya? Dia terlihat keren karena bersih aja gitu, bersih. Cara ngomongnya tuh keren, intonasinya, artikulasinya bagus gitu. Kemudian saya beberapa kali main ke kantor ACT itu, ruangannya dia itu tidak pernah ditutup, Cing. Jadi kayak ruangannya dia buka gini, kemudian setiap orang yang lewat itu kayak dia tuh pimpinan, tapi tidak Pimpinan. pimpinan. Kayak bro gitu-gitu. Jadi orang-orang Lo di yang- PSI kali. bukan. Iya, manggilnya Saya bro. tidak pernah lah ke PSI. Kok manggilnya bro, sis? Emang nggak boleh, cuman PSI doang yang boleh panggil bro. Boleh, cuman nggak ada yang manggil bro. Ada di Tokopedia sering. Bro Gan. sis, bro sis, Gan. bro sis. Sis. Istri saya sering dipanggil sis. Nggak tahu yang jual Padahal siapa. sin ya. Iya. Ya. Panggilnya iyalah gitu, akrab lah gitu ya. Iya. Ya. Terus pernah kemudian di ACT itu waktu itu saya bikin video soal Idul Kurban kalau tidak salah. Ini sudah lama juga ini, sudah lama sekali. Kemudian mau makan siang, saya dikasih lah nasi kotak sama, Berarti lagi nggak puasa. kan Idul Kurban. Iya, makanya bener kan, berarti lagi nggak puasa. Iya, Iya. bulan Zulhijjah. Iya, kan bener dong. Bahkan itu kami bikin belum Zulhijjah, itu masih Zulkaidah apa Iya. itu. Kan dalam rangka untuk global kurban. Iya. Kemudian makan siang saya dikasih lah nasi kotak. Kemudian saya lihat itu Bang Ibnu ini, dia habis sholat duhur dia turun ke bawah. Entah dia kemana. Pokoknya yang lain tuh kami sudah makan nasi kotak ini. Dia turun ke bawah, naik dia bawa bungkusan pakai pakai kertas nasi itu loh, Cing. Iya. Bungkusan kertas nasi itu loh. Jadi dia beli di kantin bawah, dia naik, terus di dalam ruangannya itu dia peper di mejanya, terus dia makan. Gak kebagian nasi kotak dia. Bukan, nasi kotaknya ada kok. Tapi Gak maksudku gak doyan lauknya. mungkin. Tapi dari yang pikiran saya itu, maksudnya kalau dia seorang pemimpin ini, dia gampang banget suruh OB turun, tinggal beli atau apa, tinggalin dia jalan sendiri terus dibungkus pakai. Jadi saya melihat itu sebersahaja itu orang itu dari kacamata saya. Walau alam, saya tidak tahu yang bagaimana, tapi yang dari preskon ACT seperti itu. Artinya ACT membenarkan bahwa memang ada penyelewengan dana, iya. Yang mana itu mereka sudah coba untuk nutupin itu dari Januari. Dan udah Juni, 50%. yang Juni ini kemudian investigasi Tempo ini kemudian sekarang sudah jadi tersangka juga, termasuk Bang Ibnu juga jadi tersangka. Nah, lo apa yang harus dilakukan ACT supaya mengembalikan kepercayaan? Wah, saya nggak tahu. Lo? Saya nggak tahu. Mungkin harus dilakukan juga untuk mengembalikan kepercayaan banyak orang ya? Iya, saya nggak tahu apa yang harus dilakukan. Gimana sih ya? Nggak tahu saya. Susah banget pasti. Iya. Saya aja sampai saat ini masih kayak apa ya, bukan belum siap. Padahal lo sendiri udah tahu bahwa sekarang kalau lo masukin ke ACT, ya udah dengan manajemen iya, baru. bahkan yang posisinya sudah tahu aja, saya masih ada di hati saya yang kayak masih pengen Ke tempat lain. ke tempat lain Yang dulu. lo belum tahu juga. Iya, Sama-sama belum tahu, kenapa lo nggak? mending sekali ada yang saya nggak tahu deh. Maksudnya kalau ini nih di hati masih ini, bahkan itu posisi yang saya yang tahu ya, Iya. yang ikut preskonnya, yang ini, yang ngikutin gitu, yang pernah
berkenalan dengan orang-orangnya. Itu apalagi orang di luar sana yang selama ini tidak tahu sama sekali gitu. Iya. Masih ada nggak sih? Orang penyaluran dana ini suruh berhentiin, Dur. Iya, rekeningnya dibekukan kan Iya. sama Kemensos. Suruh berhentiin dulu. Menurut saya, iya ini pandangan saya. Gimana ya kalau itu adalah dana-dana zakat gitu Saya misalnya? ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Kalau misalkan setelah rekening dibekukan nih, ACT misalkan kalau harus dibubarkan, misalkan keputusannya negara ini mengatakan ACT dibubarkan, ya udah dibubarkan, nggak apa-apa dibubarkan, menurut saya dibubarkan, tapi itu uangnya itu salurin dulu tuh, Iya, semuanya. Saya sangat tidak ikhlas ketika negara membekukan rekening itu, kemudian uang itu menjadi uangnya negara. Saya nggak ikhlas banget tuh. Kayaknya nggak bakal, Dur. Saya nggak mau banget itu. Nggak bakal, Dur. Nggak bakal. Orang Nggak bakal, Dur. undang-undang aja mau 3 periode, tambah dengan cuman rekening ini. Kan Jing-jing. umat loh, uang umat loh. Hah? Uang umat. Iya, uang umat. Tapi kalau negara kemudian memberi keputusan itu masuk menjadi kas negara, apa? Nggak boleh. Yang mau dilakukan? Nggak boleh. Cuman kita cuma bisa gitu doang. Nggak bisa kita punya kekuatan apa-apa. Nah, saya sangat tidak ikhlas. Di dunia akhirat, saya tidak ikhlas. Iya, tapi negara nggak bakal kayak gitu. Tapi Yakin. Banyak yang protes. Nah, mudah-mudahan jangan. Banyak yang protes. Jangan sampai kayak gitu. Jadi, Maksudnya mau niat kayak gitu pun udah banyak duluan yang ngingetin. ya maksud saya, kalaupun itu kasih balik ke orang-orang ACT, awasi mereka untuk mereka salurin. Udah, itu yang paling benar. Jangan Atau diambil alih. nggak mau juga saya. Diambil alih oleh Misalnya diambil alih oleh Basnas, enggak. Itu uang itu orang kumpulin donasi, percayakan kepada ACT gitu. ya ACT-nya melakukan. Nah, makanya kan tidak semua yang jelek, kan yang lainnya yang benernya itu masih banyak di ACT itu. Kasih ke mereka salurin, awasi. Jadi negara awasi mereka salurin, jangan kasih ke orang lain lagi. Tetap Menurut harus saya, ACT. Itu paling adil menurut saya. Karena menjaga perasaan kita yang lain yang selama ini berdonasi ke situ. Kalau itu lari ke lembaga yang lain, yang kita malah tidak tahu juga Benar atau enggaknya? benar apa enggaknya, gimana dong? Yang walau alam saya juga tidak tahu, tapi ya gitu, lebih paling adil gitu sih. Tapi dibukuin sampai jelas, lo setuju? Ya Bukuin. boleh juga sih. Saya nggak tahu ini ntar cara turn back-nya kayak apa, cara baliknya si ACT ini kayak apa, saya walau alam ya. Cuman Allah Subhanahu wa taala kan selalu punya skenario terbaik. Jadi Pasti, ya, kalau itu pasti. selama berdiri di atas jalan yang baik ya, turn back-nya juga akan keren sih nanti. Inilah berlika-likunya jalan kebenaran. Ya. Makanya kita tuh kadang-kadang kita tuh orang yang manusia ini makhluk yang paling tolol sebenarnya kita ini, Cing. Bayangin kita tuh ya, Kenapa paling tolol? menurut Bukannya saya paling pinter, enggak sih. paling mulia, Kita tuh paling paling- sempurna di antara makhluk ciptaan Allah yang Kita tuh lain. paling nggak tahu apa-apa sebenarnya. Otak kita tuh gampang dimanipulasi, pikiran kita gampang dimanipulasi, kepercayaan kita gampang dimanipulasi. Makanya setiap sholat kita ulang-ulang terus tuh, ihdinas siratal mustaqim. Karena selemah itu kita tuh nggak tahu. Bahkan sudah dikasih Quran, hadis, apa segala macam aja dengan berbagai banyaknya ulama di dunia ini. Kita itu kadang masih bingung, ini yang benar yang mana ya? Karena satu Syawal aja ada 2. Yes. Maksudnya di hati kita tuh Quran hadis ada, tapi kalau kita belajar sendiri juga kita bingung, ini artinya apa ya? Ini maksudnya implementasinya kemana ya gitu-gitu, kita juga nggak tahu. Kita butuh orang yang ngajarin. Nah, yang ngajarin ini dengan berbagai macam mazhab, dengan berbagai macam ini, berbagai macam pikiran apa. Selemah itu kita tuh, ihdinas siratal mustaqim. Setiap sholat kita minta itu. Iya. Karena nggak tahu kita yang benar yang mana. Orang gue ngeliat, kemarin baru aja ngeliat nih, postingan siapa gitu, mengenai Dajjal. Katanya udah turun.
Iya, jadi dalam bentuk media. ah Media itulah dajjal kita sekarang. Karena dia bisa menyebarkan kebohongan dalam waktu serentak. Sehingga semua orang percaya akan kebohongan itu gitu. kalau saya tidak percaya itu. Lo dajjal memang ada bentuknya, sosoknya. Karena hadis dari Rasulullah SAW menjelaskan tentang ciri fisiknya. Matanya satu, di jidatnya untuk orang muslim akan ada tulisan kafaro, kaf, fa, dan ro yang kita bisa lihat buat orang-orang beriman. Ciri-cirinya jelas gitu. Jadi kalau dia ternyata bentuknya media, salah dong hadisnya. Enggak, yang saya Yang lo percaya. enggak. Menurut saya, iya media itu gampang menyalurkan apa segala macam. Karena kondisinya ini kayaknya kondisi akhir zaman yang fakta gampang diputarbalikan, kita bimbang mau percaya yang mana, gampang dimanipulasi dan segala macam. Ini memang lagi menuju ke bentuk ideal tatanan masyarakat yang Dajjal turun nih. Sekarang ini. Jadi ketika Dajjal turun itu Udah ready. gitu. Ini semua ini gampang dibodohin kok, udah Ya. gampang. Gitu. Udah ready untuk dibohongin. Yes. Nah, kita tuh sedang menuju ke sana. Tapi bukankah semua masa setelah zamannya Nabi Muhammad ya, semua zaman merasa itu adalah akhir zaman. Tapi relatif akhir zaman itu berapa Iya. Berapa- Walau alam nggak ada yang tahu kan. berapa lama lagi gitu? Iya betul, nggak ada yang tahu kan. Oh, orang Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Iya, Nabi Muhammad SAW begitu beliau lahir dan begitu beliau ditetapkan menjadi Rasulullah SAW, menjadi Nabi dan Rasul, ya itu tanda akhir zaman sudah itu sudah masuk akhir zaman. Yang artinya kalau kadang-kadang saya juga dulu berpikir dari zamannya Nabi Muhammad SAW, beliau hijrah itu setelah 13 tahun di Mekah. 40 tahun beliau jadi Nabi, ya. Nabi itu di Rasul. Jadi Nabi di umur 40 ya. Iya. 13 tahun. Rasul. Nabi 25 katanya. Jadi Dia udah kita ambil menerima- yang 40, yang wahyu turun pertama. Wahyu turun pertama umur 40 dong beliau. Ya, Pak itu. Iqra bismi rabbikal Ya ladzi itu khalaq. dia akan jadi Rasul pada saat Iya, yang disuruh disebarkan. ya Disuruh menyebarkan. Iya. Sebelumnya dia sering mendapat nubuat ya. Apa namanya? Allah alam. Iya. Pokoknya dia sering mendapat ini tapi ya untuk diri sendiri, tidak untuk disebarkan. Tapi setahu saya sebelum itu belum pernah Jibril Belum turun. pernah. Jibril turun pertama kali itu di Iqra itu, Yang ganti ini, di Gua Hira. yang ganti. Itu waktu kecil beliau. Ya dia udah berhubungan sama malaikat. Beliaunya. Tapi kan beliau tidak pernah tahu itu tuh malaikat. Makanya waktu Jibril turun kasih di Gua Hira itu, Rasulullah SAW kan kaget, takut, pengen lari. Ya oke lah, itulah. Ya. 40 tahun, Ya. 13 tahun ini di Dakwah diam-diam. dakwah di Mekah. Ya. Selama di Mekah lah 13 tahun tuh. 53 tahun. 53 tahun. Berarti 53 tahun, kemudian hijrah kan? Ya. Hijrah. Sekarang ini 1400 44 bentar lagi. 1444 ya? Iya. Berarti sudah 1400 tahun, 14 abad yang lalu. Iya. Sudah 1400 tahun. Itu tanda katanya akhir zaman, Ya. sampai kita sekarang ini 1400 tahun. Makanya kadang-kadang Hijriah. iya. Kadang-kadang saya berpikir kalau akhir zaman aja 1000, maksudnya sampai saat ini 1400 tahun belum kiamat-kiamat nih. Iya. Apalagi dari zaman sebelum Nabi Muhammad SAW ke belakang ke Nabi Adam tuh. Itu mungkin ratusan ribu kali Tahun. ada kali. Mungkin. Ratusan ribu tahun mungkin. Sudah setua itu bumi ini. Oh, bumi udah tua, udah miliaran tahun kan? Oh iya. Bahkan sebelum Nabi Adam AS diciptakan, Udah ada. Bumi udah ada. Bayangkan tuh. Dan kita nggak tahu dari bumi diciptakan sampai kemudian Nabi Adam AS diciptakan, Iya. itu berapa juta atau berapa ribu puluh miliar tahun. Ya. Kita nggak tahu juga. Iya. Nah makanya kayak Tapi pada zaman Nabi Nuh kan habis semua kan manusia, tinggal yang ada di Bahtera itu kan.
Iya, kemudian Yafet. Iya kan? Ada 3 kan? Ham, Yafet, siapa gitu? Iya. 3 anaknya Nabi Nuh ini. Set. Iya Kak, Set, Yafet, Ham. Iya. Kalau nggak salah ya? Iya, kalau nggak 3 ini yang kemudian menjadi bangsa Eropa, bangsa Afrika, bangsa apa, Arab apa gitu. Nah, Kanaan mati Kanaan. Kanaan, walau alam saya lupa kisah-kisah itu. Iya. Nah, cuman Sama Kiri. Kanaan dan kiri. Nah, maksud saya kalau sering itu Rasulullah SAW tuh sering bilang kalau akhir zaman tuh kita tuh waktu kita singkat. Nah, 1400 tahun. Sudah 1400 tahun dan kalau itu termasuknya singkat, berarti umat-umat zaman dulu itu masanya itu panjangnya minta ampun itu. Kalau 1400 tahun aja dibilang singkat. Iya. Kalau kita dengar dari keterangannya, dari bentuk fisiknya aja deh. Manusia pernah tingginya kalau pakai Nabi Adam ya 6 meter. 6 hasta. 1 hasta tuh begini. Apa begini? Begini kayaknya nih. Dari sini ke sini. Ke sini. Sini itu 1 hasta. 6 kali itu tinggi banget. Tinggi lah. 6 hasta. Kan itu evolusi kan lama. Evolusi itu kan lama banget. Ya harusnya sih memang sebesar-besar itu sih manusia. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan Raja Namrud. Raja Namrud itu kan dia sama kayak Firaun itu kan. Iya. Pengen bunuh bayi-bayi laki-laki kan. Namrud. Iya. Namrud itu juga sama begitu. Nah, kemudian ibunya Nabi Ibrahim alaihissalam itu naruhlah Nabi Ibrahim itu di gua. Yang mana setiap minggu apa setiap hari? Setiap minggu kayaknya. Setiap minggu ibunya itu bolak-balik ke gua itu untuk memberi susu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam waktu beliau masih balik bayi nih. Nah, kemudian kadang-kadang ibunya datang, ternyata sudah ada buah-buahan di situ, gitu-gitu yang ibunya merasa kayak, oh anak saya ini kayaknya istimewa deh gitu. Nah, ahli sejarawan kemudian mengatakan bahwa guanya itu di Irak, sedangkan tempatnya rumahnya ibunya Nabi Ibrahim alaihissalam itu di Palestina sana. Bayangin setiap minggu orang bolak-balik Palestina, Irak, jalan kaki, kasih air susu ibu. Kalau manusianya tidak besar bagaimana dong? langkahnya ya. Iya, kayaknya manusia betul sebesar-besar itu. Jadi kayak langkahnya itu jauh. Iya. Kalau manusia sekecil-kecil kita ini kayak perempuan-perempuan zaman sekarang kayaknya nggak mungkin deh. Mungkin aja. Atau mungkin ahli sejarawannya yang salah menentukan gua. Bukan di Irak. Bukan di Irak atau mungkin bukan di ya mungkin dekat dengan rumah atau walau alam ya. Cuman kalau ahli sejarawan itu betul guanya itu ada di Irak ya sejauh itu gitu. Ibunda Nabi Ibrahim jalan. Namrud di Irak. Iya ya. Namrud tidak. Kan kalau di Irak itu kan diselamatkan. Maksudnya disembunyikan. Berarti Namrud itu mungkin di daerah-daerah Syam sana itu kayak. Iya. Syam itu Irak bukan sih? Syam itu Palestina, Yordan, Lebanon. Yang Irak Basroh. Apa namanya? Basroh. Apa namanya? Ya udah itu deh. Iya deh. Ya itulah. Tapi enak loh. Wah, gue tuh di beberapa bulan terakhir itu kalau mau tidur gue selalu setel YouTube sejarah-sejarah, termasuk sejarah Islam. Khalid Basalamah yang tentang riwayat sahabat-sahabat Nabi, ada beberapa lagi ustadz-ustadz. Sampai di akhir-akhir ini, gue itu lagi dengerin tentang sejarah Indonesia, Majapahit. Nah, terakhir yang gue lihat adalah Majapahit, tentang Gajah Mada. Ternyata nggak
tidak sebesar itu Majapahit katanya. Peta Majapahit yang sampai ke Thailand kayak gitu tuh, itu bukan daerah kekuasaan Majapahit kalau menurut si video ini ya. Petanya ada tuh, petanya ada, tapi itu yang menunjukkan bahwa itu adalah daerah-daerah yang bekerja sama dengan Majapahit. Majapahit itu Jawa Timur kesananya aja katanya. Oh. Yang lebih gede, kalau mau lebih gede itu Sriwijaya gitu. Tapi nggak tahu deh. Tapi Sriwijaya itu di Sumatera. Palembang, Sumatera Selatan. Iya, tapi Sriwijaya itu sampai detik ini tidak ada ditemukan puing kerajaannya. Yang makanya si Kalau Majapahit masih ada tuh di Trowulan nah Mojokerto iya, tuh. sekitaran situ memang Puing-puingnya masih peninggalannya ada makanya, tapi tidak ditemukan peninggalan-peninggalan Majapahit di tempat-tempat yang disebutkan Iya. sebagai Nah. wilayah teritorial. Nah, taruhlah karena saya pernah baca-baca juga, saya nggak tahu kalau penemuan yang sekarang, tapi saya pernah baca-baca. Oke lah, Majapahit tidak sebesar itu, tapi paling tidak puing-puingnya ada. Singosari, kerajaan Singosari yang mungkin lebih kecil dari Majapahit mungkin, puing-puingnya ada di Malang. Candi-candinya juga ada. Sriwijaya itu kan gede banget katanya, gede banget. Puing-puingnya nggak ada sampai detik ini. Hilang kemana itu? Puing-puing apa? Kerajaan Sriwijaya itu hilang kemana ya? Mungkin bawah tanah. Itu salah satu rahasianya juga, salah satu rahasia yang Tuh. Hercules lewat. Iya, Hercules ini emang Dari mana tuh? Dari mana ke mana tuh? dari sana ke sana. Ih, langsung tahu loh dari bunyi doang. Iya, gue udah. Nah, maksudnya Sriwijaya yang segede itu nggak ada. Ntar gue Puingnya kayak Trowulan itu. Ntar gue denger ini cari ya di itu apa Ada nama sih. ininya ya, nama channel YouTube-nya ya, macem-macem dah tuh. Bola dong. Sriwijaya Official. Akun Instagram. Nggak ada kan. Maka Iya, iya. kadang-kadang ada yang bilang kalau puingnya tuh ada tapi dijaga sama suku anak dalam. Buat orang yang bisa ngelihat nggak bisa balik. Mitosnya begitu. Iya mungkin terkubur masih. Tapi Terkuburnya Majapahit ada, iya Majapahit Singosari ada, Kutai Kertanegara ada, Kerajaan Bugis ada, Goa Talo ada, di mana Yon? Sriwijaya di mana ya? Lo sebagai orang Sumatera Selatan pernah gak? Puing Kerajaan Sriwijaya. Bang Dion kebanyakan di ini mata pelajaran musik doang. Masa sih nggak ada ya? Nggak ada Saya ya? pernah baca nggak ada. Makanya kita nggak pernah dengar puing Kerajaan Sriwijaya, nggak pernah dengar kita kayak orang wisata foto-foto di puing Kerajaan Sriwijaya, nggak ada gitu. Tapi kenapa bisa di istananya dia ada nggak? Nggak ada, Jing. Saya nggak pernah dengar orang foto di bekas Kerajaan Sriwijaya, nggak pernah gitu. Kalau Majapahit istananya Ya Trowulan itu. Trowulan. Jawa Timur ya? Iya, Mojokerto. Punya gue itu. Mojokerto Jawa Timur juga kan? Iya. Tapi bisa ke kalau Yogyakarta apa? Mataram. Ah, Yogyakarta kerajaan apa ya? Mataram. Mataram ya? Setelah Majapahit. Tahu, saya nggak tahu kerajaan. Gue tuh seneng gitu-gituan, tapi abis itu gue lupa lagi urutan-urutannya kayak Singosari. Singosari itu sebelum Majapahit. Oh. Kenarok tuh katanya sebelum Majapahit. Kayak gitu-gitu. Saya nggak terlalu paham. Nah, Iya. intinya ya gitu-gitulah kerajaan-kerajaan ini. Jadi saya juga suka sebelum tidur nonton. Saya sekarang sebelum tidur itu nonton ini. Bisa Nonton- bunyi di situ lagu-lagu. nonton- Jam apaan sih? Bisa bunyi gitu? Siri kan. Siri. Itu Apple Watch. Iya. Tadi waktu Apple saya. to Apple. Hei, dede. Eh? Enggak, ini bukan Apple to Watch. Ya. Lo Siri ngapain? Ngomongin apa? Enggak, tadi waktu saya begini Sirinya hidup.
Saya nggak tahu juga kenapa Sirinya tiba-tiba hidup. Lo ini nggak menggunakan Siri itu nggak? Enggak. Tapi anak sekarang menggunakan Siri loh. Kayak anak gue tuh, dia menggunakan Siri. Gimana tuh? Pakai pinang nggak dia? Siri. Itu Siri dong. Merah-merah Di dong. Malaysia. Pinang. Tenang. Tenang. Merah-merah apa? Renang. Kunang. Delima. Sofa. Merah juga nih sofa nih. Enggak, lu bilang merah-merah dari hubungan dengan Siri apa? Makan siri pidang merah-merah dong. Oh, Siri. Iya. Enggak plesetan ya. Itu lo cuma sebuah Iya, saya cuma bilang. keniscayaan itu. Memang setan. Saya cuma bilang kalau nyiri, Ya, makan merah-merah. siri, pakai pinang, pakai kapur merah. Iya. Saya cuma mau bilang gitu. Ya tapi kita konteksnya lagi Oh, plesetan. enggak. Iya, pinang. Wah, di Malaysia dong. Gitu. Iya, Ya, saya siri. merah-merah gitu. Misalnya gue bilang gini, gue mau tiduran sebentar ya. Dek, ntar bangunin jam 3:30 ya, gitu. Nah dia nyuruh bikin alarm di iPad-nya pakai Siri. Siri, set alarm 14, 4 o'clock. misalnya. Coba. Siri. Emang hidupin Siri tekan apa sih? Ya. Siri. Dia I'm ya, listening. set alarm for 17:30. I set your alarm for 19:30. 17 anjing. Oke, coba. Ayo. Gimana? Pencet lama. Harus buka tombol dulu ya? Enggak. Oh iya kali ya. Taruh dulu dong sampai keluar tulisan Sirinya, inian Sirinya, tanda Sirinya. Kayak gini nih Siri nih. Nggak ada. Lu kok nggak nih? Nah, tuh. Siri. Okay. Tekan power doang ya? Iya, power yang lama. Mungkin Sirinya nggak aktif kali. Bentar. Nih coba ya, gue ya. Siri, I didn't get that. Could you try again? Siri. I'm here. Oke. Call. Oke. Call Abdur. Stand up. Which one? Abdur stand up. Which phone number for Abdur Stand Up? The first one. Calling Abdur Stand Up. Mobile. Masuk gak? Oh, answer mode is off. Kok gua nggak? Oh, masuk. Masuk. Ini kalau saya terima, saya ngobrol sama Sing Abdel atau ngobrol sama Siri? Sama Siri. Dia kasih tahu, Abdul mau telepon. Gitu. Coba. Hello Siri, Yes. what's your name? Siri lah. Oh iya benar. Saya pikir what's your name dia mau bilang Pinang. Coba ulang ya. Hey Siri. Baru Deng baru ngomong. Deng. Oh, hey Siri. Pencet dulu. Hey Siri. I'm here. Deh. Siri. Hey Siri. Nih ya, coba ya. Hey Siri. Ini ada dia nih. Berisik. don't have an answer for that. Is there something else I can help with? Please set my alarm to 9 o'clock. Your alarm is set for 2100 hours. Yes, betul. Thank you Siri. 9 o'clock AM, not PM. Siri. Kabur Siri dia. Hey Siri. Good afternoon. Play sejarah Majapahit on YouTube. Ayo lo. Hang dia. Majapahit yang mana? Era dia, hang dia. Nah. Ya, Siri. Hey Siri. Ini langsung ngomong berarti. Iya. I thought so. Hey Siri.
Give all information about Harun Masiku. Bisa, Siri bisa cari nggak? I didn't get that. Could you try again? Ulang. I thought so. Give all information about Harun Masiku. Siri, Ibu Tamli. turu wes. Tidur dia. Nggak bisa dia. Kalau panjang bisa guys, suruh apa ya? Siri, Suruh order GoFood. Go ahead. play Enter Sandman Metallica. Apple Music. Apple Music. Apple to Apple. Apple Music. Udahlah biarin Siri istirahat lah. Sih, kasihan itu dia. Ngomong-ngomong gak ada clip onnya dia, kasihan. Nggak bisa dia panjang-panjang nggak bisa. Siri. Siri. Karena kalau dia bisa ngobrol panjang-panjang, kita semua jadi Iron Man nanti. Iya, kita Semua berasa kayak ngobrol sama Jarvis. Oh, tetap harus diginiin di Apple Music, harus tetap di langsung. Tuh. Dia kasih pilihan. Bisa. Iya deh, ntar deh. baru saya coba lagi. Siri, Hi. 1 + 1 berapa? Nggak bisa matematika lo, Sir. Ayah lu. Pakai berapa sih? Iya. Oke lah kalau gitu. Gitulah. Udah berapa jam nih, Bang? 1 jam 10. Udahlah, Cing. Ya udahlah. Ngobrol-ngobrol sama Siri doang isinya ini. ACT panjang loh. Bisa membuat kepercayaan publik mungkin lebih cepat lagi. Nah, kembali. Walau alam lah ya. Mudah-mudahan. Ya begitulah. Iya, iya. Masih banyak ya sebenarnya kita nih. Sejarah-sejarah tadi belum loh. Enak ya. Ntar itu lo kapan lagi adanya? Lo sibuk lagi kapan? Cing Abdul sibuk terus. Keluar kota ya? Mau keluar kota nggak lo? Minggu depan dah ada nggak? Minggu depan dah. 2-4 nggak bisa. Saya harus cek lokasi. Gila, lo anak film banget lo ya. Iya, Cing. 5 bisa 5. Kayaknya. Satu lagi bisa. Ya oke. 5 bisa lagi. Insya Allah. Malamnya kawinan Bata. Oh Hah? iya. Kawinan Berata? Bata. Oh iya ya, Bata ya. Bata. Gua kasih sambutan gue. Bata nikah tanggal 5 Agustus. Sebelum tanggal 6. Ini tanggal 7 tayang. Kemarin ini kan. Hah? Oh ini tayangnya sudah selesai Bata nikah ya? Selamat menikah Bata ya. Selamat menikah Bata Effendi. Mudah-mudahan jadi Sakinah mawaddah warahmah. Iya. Sorry, kemarin saya tuh sudah niat datang tapi aduh nggak sempet banget karena ada syuting ini. Ini syutingnya pas tanggal 5. Nggak bisa hadir deh. Maaf ya Bata ya. Tapi saya bisa. Iya, itulah. Kemarin Cing sambutan. Kemarin gue sambutan. Sambutan Karena Cing Abdel harus sambutan. Jadi dia sempet-sempetin. Cuman saya lupa terus macet banget tadi saya udah coba. Nggak bisa. Gitu. Ya udah oke. Yang penting doanya nyampe. Oke baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Semoga pakaian-pakaian kalian sudah tersetrika semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.